Luis Mia jadi pelatih kesekian yang kecewa pada Farid Hitaba. Hal-hal yang disoroti usai laga Dewa United versus Persib Bandung, serta rumor transfer terbaru, semuanya akan kami rangkum di Rio Sport. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rio Sport lovers, inilah Rio Sport untuk edisi kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Dengan cara klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Sport selengkapnya. Luis Mia menjadi pelatih kesekian di Liga Indonesia yang merasa kecewa pada kepemimpinan wasit Farid Hitaba. Sebelumnya telah banyak pelatih-pelatih di klub Indonesia yang kecewa pada Farid Hitaba. Bukan cuma para pelatih-pelatih Persib sebelumnya, tapi juga para pelatih-pelatih klub lain. Menurut Luis Mia, dirinya sama sekali tak mengenal Farid Hitaba dan tak tahu seperti apa kinerja wasit ini. Tapi di laga kontra Dewa United, Luis Mia baru tahu jika Farid Hitaba sering merugikan Persib. Saya sangat sedih dengan pertandingan kali ini. Kami gagal raih kemenangan, ditambah kami kehilangan sejumlah pemain yang cedera seperti Febri dan Zalnando. Dalam sepak bola, kesalahan wasit memang sering terjadi, apalagi di Liga Indonesia yang tak punya VAR. Saya tak kenal wasit ini dan saya tidak tahu seperti apa wasit ini. Tapi melihat pertandingan ini dan saya diberitahu jika wasit ini sering merugikan dan kontroversi, saya jadi sedih. Kenapa wasit seperti ini masih dipakai di Liga Indonesia? Ujar Luis Mia. Tuh kan, bukan cuma pelatih-pelatih lama aja ya yang kecewa sama Farid Hitaba. Pelatih-pelatih baru pun kecewa sama wasit ini. Bahkan komentar lebih pedas dilontarkan pelatih Dewa United Nil Maizar. Menurut Nil, sejak awal laga dirinya tahu dipimpin wasit ini sudah tak yakin pertandingan ini akan berjalan normal dan lancar. Sejak awal saya sudah tidak yakin waktu saya tahu wasitnya dia. Ini gimana ya PSSI? Saya tidak bilang wasit ini buruk loh, tapi kalian sudah tahu seperti apa dia. Kalau PSSI butuh wasit, kenapa tak rekrut wasit baru? Wasit seperti ini sudah tak layak pimpin pertandingan. Wasit Tarkam aja lebih bagus dari dia, ujar Nil Maizar. Aduh, PSSI. Fix ini mah harus dirombak total PSSI. Oke, laga Dewa United versus Persib Bandung ternyata masih jadi sorotan loh. Padahal laga ini bukanlah mempertemukan dua tim raksasa loh. Tapi apa sih yang jadi perbincangan dan perhatian? Yang pertama adalah dua pelanggaran yang tak dianggap oleh wasit, yakni pelanggaran terhadap Ezra Walian di menit ke-9, di mana jelas-jelas Ihsan Kurniawan dari Dewa United menendang Ezra Walian di kotak penalti, tapi wasit tak menggubris pelanggaran ini. Lalu pelanggaran Miftah Anwar Sani pada Ciro Alves yang menimbulkan kontroversi. Ada yang bilang Ciro Alves diving. Oke, kalau diving, kenapa Ciro tak diberi kartu kuning? Dalam tayangan ulang jelas ada sentuhan atau benturan antara Miftah dengan Ciro. Yang bilang ini diving, lihatnya dari sudut mana ya? Nah, yang jadi perbincangan, kalau emang itu tak ada pelanggaran, bola kan terakhir menyentuh pemain Dewa United. Tapi kok jadinya goal kick sih? Harusnya kalau bukan pelanggaran, itu jadi corner kick dong. Ini para asisten wasit liga kita diambil dari mana sih? Masa yang gitu aja nggak paham? Yang kedua, cederanya Zalnando. Jujur, saya kaget dan shock lihat kondisi Nando. Begitupun dengan para pemain lain di lapangan. Bahkan Dado dan Teja serta Ciro sampai nangis lihat kondisi Nando. Tapi jujur kami salut sama Nando. Kuat banget.
Ekspresinya itu loh, kalem banget, nggak ada ekspresi meringkis. Luar biasa Nando, ini getis Sunda asli nih. Yang ketiga adalah Teofilo. Bernama lengkap Teofilo da Costa, putra asli Papua ini jadi sorotan di laga ini. Selain jadi pemain yang paling tenang di kubu Dewa United, Theo pun jadi pemain yang paling sportif. Bahkan di saat para pemain Persib sibuk bersedih dan shock atas musibah Zalnando, Theo jadi salah satu pemain yang paling cepat respon dan membantu Zalnando. Jelas aksi Teofilo ini mendapat apresiasi dari Boboto dan meminta manajemen Persib merekrut Teofilo di jendela transfer ini. Bukan cuma rasa simpatik Theo pada Zalnando, tapi skill Theo pun dinilai lebih bagus dibanding Deddy Kusnandar. Tenang dan visioner. Ini mah calon gelandang masa depan nih. Yang keempat adalah Ferdiansyah. Menyandang status sebagai pemain timnas U19, penampilan Ferdi dikritik sebagian Boboto. Pasalnya peluang yang harusnya jadi gol, tapi karena keegoisannya peluang ini pun jadi terbuang sia-sia. Bahkan beberapa kali Ferdi lakukan kesalahan di laga ini. Buat saya pribadi sih masih sebatas wajar ya. Pasalnya ini adalah debut perdana Ferdi bersama Persib senior. Dulu Robby Darwis pun sama lakukan blunder saat jalani debutnya. Yang kelima, dan tentu saja yang jadi sorotan utama selain wasit Farid Hitaba adalah PSSI, PT LIB, dan Indosiar. Kenapa demikian? PSSI dan PT LIB memaksa putaran pertama dihabiskan dengan sistem bubble lantaran waktu yang mepet. Padahal sistem ini sudah ditentang oleh klub karena dianggap akan penuh kontroversi dan rawan cedera. Dan terbukti sekarang korban-korban mulai berjatuhan lantaran pemain dipaksa main 3 hari sekali. Lalu Indosiar pun disorot lantaran masih meminta pertandingan digelar jam 8 malam. Padahal dengan sistem bubble yang ketat, resiko cedera karena main malam semakin tinggi. Ini harus dibicarakan di KLB nih. Berbagai pihak harus bersatu menentang kebijakan-kebijakan absurd dan buruk sistem kita. APPI sebagai induk organisasi yang melindungi pemain harus protes dong. Mau berapa banyak lagi pemain kalian yang jadi korban lantaran sistem yang buruk ini? Khususnya buat Ahmad Jufrianto nih. Anda adalah wakil presiden APPI. Lihat rekan Anda di Persib, sudah 2 yang jadi korban loh. Ayo gerak dong. Lalu klub pun harus bersatu lawan tirani ini. Mau sampai kapan kalian dirugikan oleh oknum-oknum ini? Kalian sendiri sudah nggak dapat pemasukan lantaran sistem bubble yang tak dihadiri penonton, ditambah kecurangan wasit. Lalu para pemain cedera. Kenapa kalian diam saja? Lawanlah. Lihat siapa yang diuntungkan sekarang ini. Kalian tahu siapa dong? Ya tentu saja Arema FC. Hukuman yang diterima Arema justru dirasakan seluruh tim Liga 1. Arema mah adem ayem. Bahkan Arema bersyukur loh dengan situasi ini. Terbukti 3 laga beruntun Arema dapat kemenangan setelah menggunakan sistem bubble. Ini gimana sih para klub ini? Ngopo do menengae? Kunaon cari cing wae? Napa pada diam-diam bae ya? Yang keenam, dengan hasil imbang yang didapat Dewa United versus Persib Bandung, berarti belum ada satupun tim Liga 1 musim ini yang mampu raih 6 kali kemenangan beruntun di Liga 1. Meskipun PSM Makassar dan Persija Jakarta tak terkalahkan, namun dengan hasil imbang yang cukup banyak. Ya sulit lah, gimana mau 6 kali menang beruntun kalau liganya disetir oleh wasit. Mau tim sekelas PSG atau Paris Saint-Germain, Real Madrid, dan Manchester City pun pasti sulit kalau wasitnya kayak gitu. Kita ke bursa transfer. Bursa transfer memang belum dibuka, tapi PSIS Semarang adalah tim yang paling duluan nih datangkan pemain baru, meskipun katanya sifatnya masih sebatas trial. Setelah sebelumnya mendatangkan Duje Javorcik, namun dicoret lantaran tak lolos trial, kini PSIS pun mendatangkan gelandang asal Jepang yakni Ryo Fuji. Ryo Fuji adalah pemain asal Jepang yang justru lahir di Hong Kong, berusia 26 tahun. Pemain bertinggi tubuh 177 cm ini musim lalu bermain di Liga Filipina bersama klub Kaya FC. Tampil sebanyak 5 kali, cetak 1 gol dan 2 assist. Karir senior Fuji dihabiskan di Liga Amerika, bahkan ia sempat bermain di LA Galaxy bersama David Beckham dan Zlatan Ibrahimovic.
Rio Fuji diproyeksikan menggantikan posisi Jonathan Cantilana yang resmi hengkang di jendela transfer ini. Sebelumnya PSIS coba mendekati striker PSM Makassar Kenzo Nambu, tapi karena Kenzo tak dilepas oleh PSM Makassar pun akhirnya batal. Persikabo resmi memperpanjang kontrak dua pemain asingnya, yakni Lucas Gama atau Lusau dan Gustavo Tocantins hingga akhir musim. Sebelumnya dua pemain ini cuma dikontrak di Persikabo hingga separuh musim saja. Ini artinya susunan pemain asing Persikabo tak akan berubah hingga akhir musim. Pasalnya dua pemain asing lain, yakni Bruno Dibal dan Tomoki Wada, kontraknya hingga akhir musim ini. Persikabo memperpanjang kontrak Tocantins setelah Persikabo gagal dapatkan mantan bomber Persib Bandung Bruno Katanhede. Katanhede kabarnya diminati klub lain di Liga 1, tapi belum diketahui klub mana. Persik Kediri kabarnya akan merombak 60% skuadnya di jendela transfer ini. Hal ini terlihat dari postingan sang bos utama Persik Kediri, Arthur Irawan, yang mengatakan banyak yang tak layak pakai jersey ini. Uniknya dalam gambar instastory-nya itu ada dua pemain asing dari Persik Kediri, yakni Rohit Chan dan Arthur Felix. Lalu apakah dua pemain ini yang akan dilepas oleh Persik Kediri? Jika melihat di situs transfermarkt.com, di rumor transfer Persik Kediri ada 4 pemain asing yang tengah dirumorkan akan ke Persik Kediri. Bahkan salah satunya sudah 100% loh. Yakni ada Bruno Katanhede dengan 72%, ada Ejecel Duasel dengan 65%, Yusef Ejejari dengan 100%, dan Omid Nazari dengan 63%. Lalu apakah ini akan terbukti? Kita akan tunggu. Oke, segitu dulu pembahasan kita di video kali ini. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Sport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.